Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di channel Andri ADJ. Salam silaturahmi. Semoga kalian dan kita semua sehat selalu. Kali ini saya coba menampakkan diri. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa berjalan terus. Dan semoga semua channel-channel Anda sukses dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan kali ini saya akan meneruskan cerita-cerita tentang sejarah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tidak berkenan di hati Anda. Silahkan dengarkan untuk kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih sudah singgah di channel Andri ADJ. Sebelum mendengarkan kisah-kisah sejarah atau cerita para leluhur kita, silahkan subscribe dulu, jangan lupa like dan komen, agar channel ini bisa terus menayangkan video sejarah atau cerita leluhur yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Karawang, Syekh Kuro, siapa yang tidak kenal nama yang satu ini, khususnya di wilayah Karawang. Bahkan nama beliau ini juga dikenal di kawasan Jawa Barat. Dalam sejarah Jawa Barat dan Betawi nama yang satu ini cukup sering diulas. Ridwan Saidi, sejarawan Betawi dalam bukunya yang berjudul, Babat Tanah Betawi, Hal 109, penerbit Gria Media Prima, mengangkat nama beliau ini sebagai penyebar agama Islam pertama di Betawi. Babe Ridwan sangat fanatik dengan sosok Syekh Kuro ini, beberapa kali dalam diskusi sejarah Betawi, Babe Ridwan selalu bangga dengan sosok Syekh Kuro, namun sayangnya Babe Ridwan kurang respek dengan sosok Fatahillah yang beliau anggap membunuh 3.000 orang Betawi saat membebaskan Sunda Kelapa. Sengaja saya tampilkan beberapa pernyataan Babe Ridwan karena nanti peran Syekh Kuro ini akan terlihat, apakah beliau memang ada hubungan dengan Betawi atau tidak atau kalaupun ada bagaimana porsinya. Tulisan ini nanti akan bisa dinilai oleh para pembaca dalam menentukan peran serta Syekh Kuro baik di Betawi maupun di Jawa Barat. Dalam satu buku yang juga saya peroleh dari Dinas Museum Banten Lama yang ditulis dengan gaya ilmiah yang berjudul Riwayat Kesultanan Banten, halaman 5 tahun 2006 oleh Tubagus Hafiz Rafiuddin, sosok Syekh Kuro bahkan ditulis dengan jelas sebagai guru besar agama Islam di Campa. Pada halaman awal itu nama Syekh Kuro langsung tertera sebagai guru besar dan orang yang berpengaruh pada tokoh-tokoh atau raja, sultan pada kerajaan Pajajaran, Kesultanan Cirebon maupun Kesultanan Banten kelak. Bagi orang Cirebon, Indramayu dan juga Banten, nama yang satu ini juga cukup mendapat perhatian, karena sepak terjang dakwahnya yang dapat dikatakan sukses besar. Dakwahnya damai, santun dan cerdik. Beliau berdakwah dengan kemampuan ilmu Al-Qurannya. Ulama besar yang bergelar Syekh Kurotulain ini ternyata nama aslinya adalah Syekh Mursyahadatillah atau Syekh Hasanuddin. Beliau adalah seorang yang arif dan bijaksana dan termasuk seorang ulama yang hafiz Al-Quran serta ahli kiroat yang sangat merdu suaranya. Syekh Kuro adalah putra ulama besar Mekah, penyebar agama Islam di negeri Campak Kamboja, yang bernama Syekh Yusuf Sidik yang ternyata masih merupakan keluarga besar Asmat Khan, karena ayah Syekh Yusuf Sidik ternyata Sayyid Hussein Jamaluddin Jumadil Kubro. Sayyid Yusuf Sidik sendiri ibunya adalah Putri Linang Cahaya binti Raja Sang Tawal, Sultan Baki Syah, Sultan Bakiuddin Syah, Malaysia. Putri Linang Cahaya ini dalam kitab ensiklopedia Nasab Al-Husaini dan juga situs Madawis telah melahirkan 3 anak, yaitu, Pangeran Pebahar, Fadal, Sunan Lembayung, Sunan Kramasari, Sayyid Sembahan Dewa Agung, Syekh Yusuf Sidik. Ibu dari Sayyid Yusuf Sidik ini adalah istri ketiga dari Sayyid Hussein Jamaluddin Jumadil Kubro. Jadi Syekh Kuro ini adalah cucu dari Sayyid Hussein Jamaluddin Jumadil Kubro, artinya beliau Syekh Kuro adalah keluarga besar Wali Songo. Adapun nasab Syekh Kuro berdasarkan kitab nasab yang disusun oleh Al-Alamah Sayyid Bahruddin Asmat Khan Al-Hafiz dan Sayyid Sohibul Faroji Asmat Khan, penerbit Madawis, edisi tahun 2014 adalah sebagai berikut. Muhammad Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra, Hussein As-Sibti,
Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Shodiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Nakib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi Al-Awal, Muhammad Sohibus Souma'ah, Alwi Atsani, Ali Koli, Kosam, Muhammad Sohib Marbat, Alwi Amul Fakih, Abdul Malik Asmat Khan, Abdullah Amir Khan, Sultan Ahmad Syah Jalaluddin, Hussein Jamaluddin Jumadil Kubro, Syekh Yusuf Siddiq, Syekh Hasanuddin, Maulana Hasanuddin, Syekh Kuro Asmat Khan. Pada waktu kedatangan beliau di tanah Jawa, terutama kawasan Jawa bagian barat, saat itu belum ada istilah barat atau timur. Wilayah Jawa bagian barat masih di bawah kekuasaan negeri Pajajaran yang saat itu menganut agama Hindu. Dengan seorang raja yang bernama Prabu Anggalarang. Kekuasaan Raja Pajajaran tersebut meliputi wilayah Karawang dan juga sekitarnya. Sebelum datang ke tanah Karawang sekitar tahun 1409 Masehi, Syekh Kuro menyebarkan agama Islam di negeri Campa. Dari sini beliau lalu ke daerah Malaka dan dilanjutkan ke daerah Martasinga Pasambangan dan Japura, akhirnya sampai ke pelabuhan Muara Jati Cirebon. Di sini beliau disambut dengan baik oleh Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati, yang masih keturunan Prabu Wastu Kencana, dan juga oleh masyarakat sekitar. Mereka sangat tertarik dengan ajaran yang disampaikan oleh Syekh Kuro yang disebut ajaran agama Islam. Kedatangan awal Syekh Kuro tentu tidak mengherankan jika ditinjau dari sisi ilmu nasab dan sejarah, karena sebelum kedatangan beliau, keluarga besar Asmat Khan atau Wali Songo sudah periode awal sudah mulai bergerak, dimulai dari Sayyid Hussein Jamaluddin, kemudian anak-anaknya dan dilanjutkan dengan keturunannya. Jika ditinjau dari nasab dan periodisasi Wali Songo, beliau ini satu angkatan dengan Maulana Malik Ibrahim dan Wali Songo angkatan pertama. Sayangnya memang, dibandingkan dengan Wali Songo yang lain, sosok beliau ini jarang dikaji dalam bentuk tulisan sejarah atau ilmiah, padahal jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam itu sangat besar. Jasa beliau ini tidak boleh dianggap kecil, karena beliau inilah yang merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa Barat, sebelum eranya Sunan Gunung Jati. Sebelum kedatangan Syekh Kuro, dapat dikatakan penyebaran Islam belum sporadis, namun sejak kedatangan Syekh Kuro ini, Islam mulai mendapat tempat di hati rakyat. Namun demikian, penyebaran agama Islam yang disampaikan oleh Syekh Kuro di tanah Jawa bagian barat ini rupanya sangat mencemaskan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, sehingga pada waktu itu penyebaran agama Islam dengan titahnya harus segera dihentikan. Perintah dari Raja Pajajaran tersebut dipatuhi oleh Syekh Kuro yang memang pendekatan dakwahnya sangat persuasif. Namun kepada utusan dari Raja Pajajaran yang mendatangi Syekh Kuro mengingatkan kepada utusan tersebut untuk kemudian disampaikan kepada Raja Pajajaran, meskipun ajaran agama Islam dihentikan, namun penyebarannya kelak akan meluas hebat, dan justru dari keturunan Prabu Anggalarang nanti akan ada yang menjadi seorang waliullah. Baca juga, Kemenak Karawang salurkan Al-Quran di lokasi TMMD Segaran Batu Jaya. Beberapa saat kemudian beliau pamit pada Ki Gedeng Tapa untuk kembali ke negeri Campa. Di waktu itu pula Ki Gedeng Tapa menitipkan putrinya yang bernama Nyi Mas Subang Larang, untuk ikut dan berguru pada Syekh Kuro. Tak lama kemudian Syekh Kuro datang kembali ke negeri Pajajaran kembali beserta rombongan para santrinya, dengan menggunakan perahu dagang. Sebagian ahli sejarah mengatakan beliau ikut bersama rombongan titian Muhibah Laksamana Cheng Ho, nanti akan dibahas di bawah ini. Dalam rombongan yang bersama beliau diantaranya adalah, Nyi Mas Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur dan Syekh Abdillah Dargom. Setelah rombongan Syekh Kuro melewati Laut Jawa dan Sunda Kelapa dan masuk Kali Citarum yang waktu itu di kali tersebut ramai dipakai keluar masuk para pedagang ke Pajajaran, akhirnya rombongan beliau singgah di Pelabuhan Karawang. Menurut buku Sejarah Jawa Barat oleh Yosef Iskandar, tahun 1997 halaman 250, Syekh Kuro masuk Karawang sekitar 1416 m. Syekh Kuro masuk bersama rombongan besar titian Muhibah Laksamana Cheng Ho. Armada Cheng Ho sendiri berangkat atas perintah Kaisar Cheng Tu atau Kaisar Yunglo, Kaisar dinasti Ming yang ketiga. Armada laut itu berjumlah 63 kapal, dengan prajurit lautnya sebanyak 27.800 orang termasuk Syekh Kuro dan rombongannya.
Oleh karena Syekh Kuro atau Maulana Hasanuddin atau Syekh Hasanuddin bermaksud menyebarkan agama Islam, Laksamana Cheng Ho mengizinkan, apalagi Cheng Ho dan Syekh Kuro sama-sama Ahlul Bait. Dalam pelayarannya menuju Majapahit, armada Cheng Ho singgah di sebuah daerah yang bernama Pura. Nah, saat di Pura inilah rombongan besar Syekh Kuro turun, sedangkan armada Cheng Ho menuju Muara Jati Cirebon dan beristirahat seminggu lamanya untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur. Syekh Hasanuddin tinggal beberapa lama di Pura Karawang di bawah kegiatan pemerintahan dan kewenangan jabatan dalam masih bawahan Pajajaran. Karena rombongan Syekh Kuro tersebut sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan, aparat setempat sangat menghormati dan memberikan izin untuk mendirikan musola 1418 Masehi sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka. Setelah beberapa waktu berada di pelabuhan Karawang, Syekh Kuro terus menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola yang dibangunnya, sekarang Masjid Agung Karawang. Dalam berdakwah ajaran Syekh Kuro mudah dipahami dan mudah diamalkan, ia beserta santrinya juga memberikan contoh pengajian Al-Quran menjadi daya tarik tersendiri di sekitar Karawang. Di tempat ini pula Syekh Kuro menikah dengan Ratna Sondari, putri penguasa daerah Karawang yaitu bernama Ki Gedeng Karawang. Dari pernikahannya beliau memperoleh putra yang dikenal dengan nama Syekh Ahmad, yang selanjutnya menjadi penghulu, naib pertama di Karawang. Cucunya Syekh Ahmad dari putrinya Nyi Mas Kedaton bernama Musanuddin yang kelak menjadi lebay di Cirebon dan memimpin tajuk Sang Cipta Rasa pada masa pemerintahan Susunan Jati. Ulama besar ini sering mengumandangkan suara qorinya yang merdu bersama murid-muridnya, Nyi Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur dan santri lainnya seperti Syekh Abdiullah Dargom alias Darugem alias Bentong bin Jabir Modafa alias Ayah Maghribi keturunan dari sahabat Nabi, Sayyidina Utsman bin Affan. Berita kedatangan kembali Syekh Kuro, rupanya terdengar oleh Prabu Anggalarang yang pernah melarang penyebaran agama Islam di Tanah Jawa, sehingga Prabu Anggalarang mengirim utusannya untuk menutup kembali pesantren Syekh Kuro. Rupanya ketidaksukaan raja ini belum pupus terhadap ajaran Islam. Utusan yang datang kali ini ke tempat Syekh Kuro adalah putra mahkota kerajaan Pajajaran sendiri yang bernama Raden Pamanah Rasa kelak bernama Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang legendaris. Sesampainya di pesantren tersebut sang putra-putra mahkota tersebut justru hatinya tertambat oleh alunan suara yang merdu yang dikumandangkan oleh Nyi Subang Larang, dalam mengalunkan suara pengajian Al-Quran. Nyai Subang Larang bin Ki Gedeng Tapa adalah alumnus pertama pesantren Kuro dalam Karawang, pesantren pertama di Jawa Barat yang didirikan oleh Syekh Kuro tahun 1416 Masehi. Silsilah Nyai Subang Larang sendiri masih merupakan kerabat dekat kerajaan Pajajaran, sehingga mau tidak mau penguasa Pajajaran juga merasa serba salah menyikapi adanya pesantren ini, apalagi dalam berdakwah pondok pesantren ini tidak melakukan kekerasan. Pendekatan dakwah pesantren adalah persuasif, damai, santun dan cerdas. Prabu Pamanah Rasa akhirnya mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren tersebut. Atas kehendak yang maha kuasa Prabu Pamanah Rasa menaruh perhatian khususnya pada Nyi Subang Larang yang cantik dan merdu suaranya, akhirnya Prabu Pamanah Rasa melamar dan ingin mempersunting Nyi Subang Larang sebagai permaisurinya. Pinangan tersebut diterima tapi dengan syarat mas kawinnya yaitu lintang kerti jejer 100, yang dimaksud itu adalah simbol dari tasbih yang merupakan alat untuk berwirid. Pernikahan ini membuktikan jika beliau Prabu Pamanah Rasa adalah Islam. Tidak mungkin rasanya tokoh sekelas Syekh Kuro akan mudah menikahkan Nyai Subang Larang sembarangan. Selain itu Nyi Subang Larang mengajukan syarat lain yaitu, agar kelak anak-anak yang lahir dari mereka harus menjadi raja. Semua permohonan Nyi Subang Larang disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa. Atas petunjuk Syekh Kuro, Prabu Pamanah Rasa segera pergi ke Mekah. Di Tanah Suci Mekah, Prabu Pamanah Rasa disambut oleh seorang kakek penyamaran dari Syekh Maulana Jafar Siddiq. Prabu Pamanah Rasa merasa kaget, ketika namanya diketahui oleh seorang kakek. Dan kakek itu, bersedia membantu untuk mencarikan lintang kerti jejer 100 dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sang Prabu Pamanah Rasa dengan tulus dan ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat yang makna pengakuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan Muhammad adalah utusannya. Semenjak itulah,
Prabu Pamanah Rasa masuk agama Islam dan menerima lintang kerti jejer 100 atau tasbih. Mulai dari itu Prabu Pamanah Rasa diberi ajaran tentang agama Islam yang sebenarnya. Prabu Pamanah Rasa segera kembali ke keraton Pajajaran untuk melangsungkan pernikahannya dengan Nyi Subang Larang. Waktu terus berjalan maka pada tahun 1422 Masehi pernikahan dilangsungkan di pesantren Syekh Kuro dan dipimpin langsung oleh Syekh Kuro. Setelah menikah Prabu Pamanah Rasa dan dinobatkan sebagai Raja Pakuan Pajajaran dengan gelar Prabu Siliwangi. Demikianlah cerita ini, maaf kalau ada tidak berkenan di hati Anda. Semoga kisah atau sejarah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menambah pengetahuan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan menerima segala amal baik para leluhur kita. Amin. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.